Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita nikmat, rahmat serta karunia sehingga kita masih dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan lancar. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya mendapat sifat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang Bapak sayangi, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Kita tetap semangat untuk terus belajar, walaupun belajar dari rumah. Dengan semangat kita insya Allah akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. Anak yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita kali ini, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak yang berbahagia, simak, saksikan penjelasan materi berikut ini. Dari kita pendidikan Islam kelas 4 pelajaran 5 pada pertemuan yang ketiga kali ini. Materinya masih tetap aku cinta Nabi dan Rasul. Di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Harun alaihi salam. Ya, sebelumnya kita akan melihat apa saja tujuan pembelajaran kita kali ini. Pertama, bagaimana kita memahami kisah teladan Nabi Harun alaihi salam. Yang kedua, menceritakan kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Mari kita melanjutkan amati materi ini dengan baik. Kisah teladan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun berjuang bersama Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun. Siapa sih Nabi Harun tersebut? Nabi Harun adalah namanya Harun bin Imran bin Qahis bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa alaihissalam sangat besar. Nabi Harun alaihissalam sesungguhnya adalah juru bicara dari Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Fir'aun atau umat Nabi Musa itu sendiri. Kesetiaan Nabi Harun alaihissalam diabadikan dalam Al-Quran surat Toha ayat 47 yang artinya, maka datanglah kamu kepadanya, kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah engkau menyiksa mereka.
Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Quran Surat Toha ayat 47. Anak-anak yang berbahagia, nama Nabi Harun alaihissalam disebutkan sebanyak 19 kali dalam Al-Quran. Ia adalah kakak seibu dari Nabi Musa. Harun dilahirkan 3 atau 4 tahun sebelum Nabi Musa. Ia fasih dalam berbicara dan memiliki pendirian tetap. Sering mengikuti Musa dalam menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, Hamam, dan Qarun. Nabi Musa sendiri mengakui saudaranya fasih berbicara dan berdebat. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam selalu membela orang-orang yang tertindas. Kaum Bani Israel yang tertindas berhasil mereka selamatkan. Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Bani Israel selama 40 hari untuk menemui Tuhan di puncak Gunung Sinai. Kemudian Nabi Musa memerintahkan kepada Nabi Harun alaihissalam agar menjaga umatnya selama ia pergi, jangan sampai mereka kufur dan berpaling dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Musa berkata kepada Harun, "Gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah. Jangan kamu mengikuti jalan orang yang melakukan kerusakan." Lalu Musa pergi dan naik ke Gunung Tursina untuk berkhalwat dan berpuasa selama 40 hari. Kepergian Musa ke Tursina merupakan ujian yang berat bagi Bani Israel. Tidak sedikit dari mereka yang tidak tahan uji, kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah patung anak sapi yang dibuat dari emas oleh Samiri. Mereka menyembah patung tersebut setelah dihasut dengan tipu muslihat Samiri. Harun alaihissalam sudah mengingatkan mereka bahwa perbuatan itu adalah perbuatan dosa besar. Namun segala nasihat dan peringatannya tidak dipedulikan sama sekali, mereka terus saja menyembahnya. Setelah 40 hari dari kepergian Nabi Musa alaihissalam ke Gunung Tursina, Musa kembali kepada kaumnya. Ia terkejut dengan perbuatan menyembah patung anak sapi yang dilakukan oleh kaumnya itu. Nabi Musa bukan saja marah kepada kaumnya, ia juga marah kepada Harun hingga tanpa sadar ia menarik kepala dan janggutnya dengan keras. Nabi Harun bertanya kepada Nabi Musa bertanya kepada Harun, "Hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika melihat mereka telah sesat sehingga kamu tidak mengikuti aku? Maka apakah kamu telah sengaja mendurhakai perintahku?" Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata kepadaku, kamu telah memecah antara Bani Israel dan kamu tidak memelihara amanat." Kemudian Harun bercerita kepada Musa, sesungguhnya mereka hampir-hampir membunuhnya. Dan itu semua terjadi karena ajakan seseorang yang bernama Samiri. Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Janganlah engkau mempermalukan aku di depan orang-orang dan jangan engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim." Musa alaihissalam sadar dan bersalah dan merasa bersalah lalu berdoa kepada Allah, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku
dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang. Nabi Musa langsung meninggalkan Harun dan pergi mencari Samiri. Kemudian Musa mendapatkan Samiri, lalu berkata, "Pergilah kamu dari sini bersama pengikutmu. Patung sapi itu yang menjadi Tuhanmu akan aku bakar. Kemudian akan aku hanyutkan ke dalam laut. Kamu dan pengikutmu pasti mendapat siksa." Nabi Harun alaihissalam hidup selama 122 tahun. Beliau wafat 11 bulan sebelum kematian Nabi Musa di daerah Ti. Mengenai Bani Israel, mereka memang banyak bicara dan suka membangkang. Namun dengan kesabaran Musa dan Harun, sebagian mereka dapat dibimbing supaya mengikuti syariat Allah seperti terkandung dalam Taurat ketika itu. Anak yang berbahagia, sebagai anak muslim, kalian harus mencontoh perilaku terpuji Nabi Harun dalam kehidupan sehari-hari dengan cara pertama. Kalian harus rajin belajar dan banyak membaca buku agar mempunyai banyak pengetahuan, sehingga akan mudah dalam berdakwah, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kalian harus memiliki teguh pendirian sehingga tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Yang ketiga, berani mengingatkan orang lain ataupun teman yang berbuat tidak benar. Mudah-mudahan 3 perilaku terpuji ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari setelah kita mencontoh perilaku terpuji dari Nabi Harun alaihissalam. Demikianlah, terima kasih, semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi anak-anak materi pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan sama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.